Kalau tadi kalian sama ayam nggak? Enggak, kita nge-swab. Kamu? Oh, online ya? Aku di rumah Sendirian. di rumah sendirian. Halo teman-teman semuanya, welcome to Markas. Mari kita cerita tentang studi sosial budaya. Oke. Ngapain nih? Kita Perasaan tugasnya banyak ini di rumah ya. SLC-nya banyak loh ya tugasnya. mau ngumpul, kita kan nanti udah lama online sayang, punya offline. Akhirnya kita bertemu ya. Bertemu ya. Bertemu bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada pepatah yang Duanya mengatakan, masih online. tak kenal maka tak sayang. Oh, Kenalin dulu, Masih nama aku ya. Matthew Renat Kristobrasono dan di sebelah kiri dan kanan aku yang cantik-cantik ini ada Selin si Heaven. dan aku Kimi Sanetio. Kita di sini tadi itu enggak kok. Kita enggak cuma mau kumpul-kumpul unfaedah, kita berfaedah. Kita mau kasih info, maaf ya ngepotong kamu mau ngomong ya. Kita kasih info ya ke kalian, silakan. nih baca nih guys. Mari Kita cerita studi sosial budaya. Nah, itu tujuannya kita hari ini ya guys. Jadi kita hari ini mau cerita-cerita tentang studi sosial budayanya kita kemarin. Oh, Nah, apa studi sosial itu budaya studi apa? sosial Apa tuh? budaya? Apa tuh? Studi sosial budaya itu ketika kita para siswa-siswi kelas 11 jurusan IPS di Silui berkunjung ke suatu tempat untuk mempelajari budaya ataupun ciri khas daerah tersebut. Yes, and in this case kita ke desa Bejijong. Di Trawulan. Desa Bejijong ini di mana? Di Trawulan. Di Trawulan guys, Kecamatan Trawulan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jawa Timur, Indonesia. Indonesia, dekat Surabaya nih guys ya. Tetanggaan. Tetangga kita. Oke. Jadi ceritanya tuh dimulai dari kapan sih kita studi sosial budaya ini? Dari hari Valentine guys. 14 Februari. Kalau tadi kalian sama ayam nggak? Enggak, kita nge-swab. Kamu Oh, online ya? Di rumah sendirian. sendirian. Masih untungan kita sih. Iya, kita offline ya, offline geng. Jadi tanggal 18 itu kita udah swab di sekolah guys. Dan semua yang negatif boleh ikut dan yang positif tetap tinggal di rumah isoman sendiri. Ini pastinya aman ya. Yes. Aman banget. Terus tanggal 15-nya kita itu naik bis nih, kita naik bis naik L. Ada 4 ya, ada 4. 4 base ya. Jadi itu tuh dari jam 7 kurang kita udah pergi ke Bejijongnya sampai jam 8 kurang kita udah sampai. Iya, kita udah sampai lah ya. Stay on point. Kalau yang online gimana tuh? Kalau kita yang online nggak ada persiapan suap-suapan ya. Kita pokoknya sebelumnya ada technical meeting kayak biasa ya. Kita dapat informasi-informasi dari guru, terus hari H ya kita cuma join Zoom biasa kayak sekolah. Acaranya juga kayak sekolah, kita tinggal nonton doang udah kayak. Waduh, enakan kita dong. Kita beruntung banget nih yang Dapet offline ya. konsum dong. Dapat konsumsi juga tuh. Enak ya, apa itu Kalian dapat nggak ya online? Enak ya, enak banget ya, nggak dapat. Dan konsumnya ini juga dibuat oleh salah satu penduduk di sana. Wah. Kita mulai dari itu aja gimana? Oh. Kita mulai dari tumpeng dan juga batik. Oke, boleh banget tuh ke Oke. situ. Oke. Jadi kita mulai dari tumpeng dulu. Apa sih arti tumpeng? Ayo. Kalian pada tahu nggak? Enggak. Oh iya. Biasanya buat syukuran kuning, sih. sing. Iya, buat syukuran. Bener banget, tapi tumpeng itu ada kepanjangannya guys. Yang metu kudu mempeng. Apa? Apa tuh artinya? Kalau kalian punya cita-cita, punya tujuan, punya goal, harus dicapai setinggi-tingginya. Gitu ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang lagi ngejar-ngejar ayam nih ya guys, semangat. Oke, pasti bisa. Makan nasi tumpeng. Iya. Oh, oke. Semangat makan berarti ya. Semangat makan yuk. Terus Ada apa lagi nih Nah, di sana? terus kalau tumpeng, tapi kan bentar Kim, kalau tumpeng biasa tuh kan ya udah tumpeng biasa, terus kenapa kok itu jadi highlight banget? Karena tumpengnya beda. Oh, Tumpengnya ini warna-warni, rainbow nih guys. Rainbow tumpeng. Editor zoom Iya, zoom. tolong ya di zoom ya editor, jadi kita bisa lihat ya guys. Di sini tuh ada warna hitam, putih, merah, dan juga tentu aja warna kuning ya guys Kuning nggak ya. biasa ya. Nah 4 warna ini tuh Ada beda-beda artinya ya nggak guys sih? ya. Ada artinya nggak sih? Iya ada sih ya, tapi menurut Ibu Dewi Widianti nih ya, kalau yang ibu di sana itu ngomongnya yang dijelasin itu cuma warna hitam, karena yang lainnya itu masih apa ya guys, kurang pasti gitu loh informasinya. Nah kalau buat yang warna hitam sendiri itu melambangkan Dewa Siwa ya guys. Nah kalau warna hitam itu harus di sebelah utara Oh gitu.
Emang Ada ada arahnya iya ya? ada maknanya. Iya ada mata anginnya gitu loh guys. Bentar mau tanya ya. Ini kalau misalnya kayak gini, ini sebelah utara. Mm-mm. Kalau ini tak puter lah. Itu maksudnya gimana? Oh, waduh, itu udah paten sih ya. Pokoknya Oh, sebelah oke. utara itu harus warna hitam. Oh, Terus warna putih itu ada di bagian timur. Terus selatan itu warna merah dan warna kuningnya ada di bagian barat. Wow, Gitu. berfilosofi sekali ya tumpengnya Iya, ya. Oke. filosofi banget. Soalnya ini tumpeng paripurna nih emang beda ya guys, gak cuma buat hajatan-hajatan biasa, tapi tumpeng paripurna ini tuh biasanya dibuat hajatannya para raja. Oh, Saat di yes. terowongan dulu tuh waktu kerajaan-kerajaan Majapahit nih. Jadi emang beda banget dan fun fact-nya lagi, emang ini udah nggak diproduksi lagi nih paripurna. Itu sengaja dibuat khusus buat siswa-siswi SMA Kasim Gila, Wisata. raja banget ya kalian. Oh, Kenapa iya, raja raja banget ya? banget ya. Oke banget sih, enak banget. Ini tuh Enak spesial, jadi kayak banget. bungkusannya packagingnya tuh ya guys, kayak dari rotan gitu. Iya. Jadi benar-benar kerasa kayak high quality. Wah, Iya. kalau bule-bule di sini pasti suka banget sih. Iya. Jadi konsumsinya di sana itu kita dapat isinya ada urap, ayam, tahu. Iya, Enak. Terus Oh my God. dari tumpeng itu dia tetanggaan tuh sama si batik. Batik. Oh iya, Batik. ini berkesan banget sih buat aku. Kenapa, Soalnya kenapa? kenapa? Kalau misalnya kita lihat ya batiknya kita sekarang ya, Hmm. ini kan kayak apa ya? Bukan gambaran langsung ya, sedangkan batik yang asli itu harusnya itu kayak digambar gitu loh. Tapi kayak namanya itu batik tulis, jadi pakai lilin gak sih? Iya kan? Iya, iya. Kalian nyoba sendiri gak sih? Kalian nyoba Oh iya, sendiri kita nggak? coba sih Aku ya. nggak nyoba sih, Yang soalnya online cuma pada ngeliat doang. semua tuh pada asik banget, jadi kayak aku nggak kebagian nyoba tuh di Aku sana. bagian guys, aku Wih, bagian. cerita Ada dong. cerita ya. Ya, Jadi itu apa? kayak seru banget. Itu kayak kalian lagi megang pensil terus apa ya kalau kata-kata anak zaman sekarang tuh satisfying. Kalian tuh kayak lihat, aduh, gimana ya kayak punya kepuasan tersendiri tuh kalau rapi ya. Tapi sayang biasanya kemarin netes-netes ya. Cuma aku ngelihat itu kayak wow sih, soalnya gimana ya, tiap warna itu ada prosesnya, itu bener-bener banyak banget. Intermezzo ya, maaf itu kayaknya ada alarm saya ya, maaf ya. Pokoknya ininya tuh prosesnya tuh bener-bener ribet dan susah, dan apalagi anggap aja kayak musiknya siapa ya? Nggak ada yang warnanya gabung ini cuma sih. dikit ya. Iya. Warnanya dikit. Kan ada tuh batik yang warna-warni, itu repot banget pasti. Dan makanya harganya mahal. Mahal banget. Tapi ya worth it lah ya, Tapi karena worth it kemarin itu banget. aku teman-teman yang nyobain tuh bener-bener harus kayak teliti gitu, kayak ketika kalau nggak teliti itu langsung menghancurkan semua. Jadi kayak nggak heran banget ada harga, ada kualitas desain. Iya, kalau misalnya buat batik tulis tuh ya, itu harganya minimal ya, itu dari 850.000. Dan nggak ada batasnya, ya kan? Iya, Iya. karena itu semua tergantung sama kesulitan dari Yes, batiknya itu batiknya sendiri itu ya. sendiri. Karena ibunya juga bilang nggak seni nggak ada harganya, jadi beneran Setuju. so Oh my God, apa ini ya buat so bidadarinya. priceless banget, kayak wah bener-bener indah Wow banget sih. sih. Biasanya satu bulan itu mereka cuma bisa ngasilin sekitar 2-3 meter ya. Tapi iya, tapi karena itu susahnya bener-bener ya. perjuangan banget sih. Tapi beda sama cap. Cap. Oh iya, kalau cap itu kan kayak stempel Iya. ya. Aku tahu itu stempel kan kayak di Iya, udah lebih gampang, tapi tetap aja susah nggak sih? tetap Iya. susah bikin Susah ya, kayak semua. stempelnya kan tetap Mm-mm. susah. Jadi kalau setauku orang-orang di Bejijong ini mereka pengrajin semua ya. Iya. Iya, Pengrajin iya. semua, ada yang membatik, ada juga yang masak. Jadi itu kayak jadi sumber pencahariannya mereka gitu loh buat Yes. kehidupan. Dan ternyata setelah tetangga sama si batik nih, tetanggaan juga sama para pemahat. Nah, Oh iya, and orang-orang di sana juga nggak cuma buat masak sama batik gak sih, tapi juga Iya. memahat. Iya, Memahat. kemarin Patung, guys. kita yang offline tuh, kita kan masuk ke sebuah tempat salah satu rumah yang punya pemahat gitu, punya Iya. pemahat. Dan itu langsung ada patung. Udah disambut ya sama patung besar 3 banget. meteran. Itu yang sanggar apa? Sanggar Klia. Oh. Sanggar itu departemen bukan ya? Departemen dong. Promosi Waduh, dong. beda teman-teman, beda banget. Oke. Nah, si Sanggar Klia ini punyanya Pak Supriyadi, kan juga bisa akses di Semangat Berbagi Supriyadi. Di situ beliau itu udah menghasilkan banyak banget patung-patung Keren yang banget ya. yes, yang bentuknya bervariasi, bisa made by request, bisa juga dibuat sesuai dengan sejarah kerajaan Majapahit. Jadi ada hubungannya tuh. Nah, di sana itu fun fact-nya lagi ya, dari satu desa itu kayak ada sekitar 3.000-an penduduk dan 80%-nya itu pemahat pengrajin semua. Wih, Berarti itu bener-bener sumbernya Iya. mereka tuh. Jadi emang orangnya tuh seni banget di sana. Iya, tuh. seni banget ya. Kayak sekitar 2000-an, 800 gitu ya. Banyak banget ya Yes, orangnya. dan desa Bejijong ini mulai famous, mulai booming itu dari tahun 2015 2016. Oh. Dan Oh.
Dan lama ya? yes, dari itu sangat meningkatkan perekonomian mereka, bahkan sampai masuk 50 desa terbaik di Oh. dunia. Di Indonesia. Indonesia nih. Indonesia. Oke, Bahkan ini ya, aku guys. baru tahu sih. Iya, ada satu lagi nih. Pak Menteri kita nih, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Salahuddin Uno pernah juga ke Desa Bejijong, guys. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong buat Desa Bejijong ya. Keren banget sih. Ya, harusnya kemarin datangnya biar aku bisa, halo Pak. Gitu kan ya. Gila. Tapi ya kena COVID ini kayak gimana sih? Aku nggak bisa ngelihat keadaannya secara langsung sih ya. Tapi kalian kalau yang lihat langsung itu kayak gimana? Maksudnya kayak kehidupannya orang-orang itu gimana? Kalau jalan sih masih jalan sih aku lihat. Jalan-jalan, cuma ya emang nggak serame dulu ya. Apalagi 80% itu kan pemahat semua, nggak semua. Dan mereka itu- made by order guys. Iya, make Iya, by bener order. banget. Tapi kan ya, kalau pandemi gini, Ya, dan nggak cuman sedesa aja yang terdampak, tapi situs-situs lainnya juga terdampak. Guys. Iya. Jadi kayak Candi Bajang Ratu. Nah, tunggu dulu, bukan candi. apa itu? Apa tuh? Gapura. Oh iya, Nah. Gapura Bajang Ratu. Gapura. Itu salah satu tempat keren sih. Aku udah tahu tempat itu udah lumayan lama, tapi yang aku tahu namanya itu candi. Bukan Iya, Gapura. bukan Gapura. Sedangkan fun fact banget ya, Fun fact itu banget. bukan candi tapi Gapura. Karena apa? Candi dan Gapura itu beda, fungsinya aja beda ya kan. Bener Kalau banget. candi itu buat apa, tempat ibadah ya? Iya, buat ibadah, buat berdoa, Ya, agama kalau- Hindu-Buddha gitu kalau ya. Gapura itu, ya Gapura itu kan kayak pintu gitu loh. Pintu masuk, pintu keluar. Nah. Bagi kalian yang mau keluar dari hati seseorang bisa banget lewat Oh, Gapura. lewat Gapura ke Lewat Bejijong Gapura. langsung ya. Iya. Dan pasti kan juga baru tahu kan info ini, karena kita kan juga baru tahu, kita kaget Kita tuh banget. kaget. Hah? Ini bukan candi, ini Gapura. Terus ya ternyata Gapura itu kenapa bisa mirip sama candi? Karena Kenapa emang tuh? ya itu ada tipe-tipenya tuh. Kalau tipenya kemarin Bajang Ratu itu tipe padu raksa. Kenapa itu? Padahal itu tuh apa? Kalau padu raksa itu kayak atapnya nih ujungnya tuh nyatu gitu loh guys. Nah jadinya kayak segitiga gitu loh. Oh iya iya, sama Ya. sampai lagi ngomongin Hmm. yang meluncip gitu ya. Itu Hindu sama Buddha itu bisa kita bedain cuma dari ngelihat bangunannya doang loh. Waduh gimana tuh? Gimana, Bisa Kalau dijelasin? kalau Buddha itu bentuknya tuh kayak dari bawah sampai atas itu gini terus. Tapi kalau Hindu itu yang dari bawahnya gini, terus atasnya itu bakal melanjut. Oh ini nih guys, kalau kan ini lihat nah itu di belakang. Guys, nih, Itu jadi ini satu kan. Gapura Bajang Ratu nih guys. Yes, tapi kalau kan nggak jelas ya ini kita ada juga gambar lokasi-lokasi yang kita datengin waktu studi sosial budaya Iya, ini. sketch dia Editor, ya. editor Editor? kan ting 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 ya. Nah, banyak banget ya guys. Yes, itu dia. Tapi kalau kalian mau lihat yang lebih jelas cari di Google aja. Iya. Mohon maaf, gambarnya belum tentu bagus ya. Nah, jadi balik lagi nih, kenapa aku tadi bilang Gapura Bajang Ratu terdampak juga ekonominya, karena kemarin nih bapaknya tuh bilang kalau sebelum pandemi bisa kayak puluhan ribu, 20 sampai 8 ribuan orang yang datang Gila. di Gapura. Tapi semenjak online, semenjak pandemi ini merosot banget guys, tinggal 2000 aja kan pengunjungnya. Tapi kayak Beda jauh ya. ya beda jauh banget sih, makanya kayak bener-bener tuh dampak banget dari segi ekonomi, segi pengunjung. Tapi untungnya si Bapak juga bilang kalau beberapa bulan yang lalu sekitar bulan November, Oktober itu pemerintah ngasih bantuan. Kayak ngasih bantuan barang-barang minyak buat UMKM yang di sekitar situ. Jadi kayak Iya, supaya iya, UMKM yang aslinya udah menonjol, terus juga agak terjaga pandemi masih bisa bertahan buat Ya, tetap stay, bertahan iya, gitu ya. betul. Jadi sangat oke ya. Iya, jadi Iya. kalian jangan lupa buat pergi juga ke Yes. Gapura Bajang Ratu. Ini deket banget, tempatnya di mana sih? Ada di Dukun Kraton di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Masih Jawa Timur ya Yes. guys. Deket banget sama Surabaya. Kemarin kita perjalanan sekitar 1 jam. 2 jam lah ya. 1 jam 1 jam setengah? Ya bisa lah. Cepet kok. Cepet kok, murah lah ya. Bisa Liburan lah. ke sana sabi nggak sih? Sabi, bareng ayam sama ya. teman-teman kayak gitu lah bisa kok juga tuh. Gak ada ayam. Iya nggak ada. Nggak Sama ada teman ayam. ya, sama temen lah Iya, ya. sama temen Iya. datang ke sana liburan sambil belajar. Kita nggak cuma nyenengin hati kita. Tapi nyenengin Kita hati-hati nyenengin orang hati lain juga. orang-orang yang ada di sana. Kita membantu mereka yang ada di sana guys. Kalau ada jualan-jualan dibeli ya. Bagus-bagus kan hasilnya mereka. Kemarin keren tuh banget. pas di pertitaan tikus, pertitaan tikus tuh bukan tadi tikus ya guys, pertitaan tikus itu juga di depan juga ada penjual tebu, ada penjual apa ya kayak Pentol. makanan-makanan, Ingat iya. banget tuh ada pentol. Ada kayak makan jajanan gitu kayak kalau kita datang kita bidangan kan sangat membantu Pak ekonomi. Yes, Happy kita banget juga. sih mereka ya. Bener. Sih ya. Ini aku ada kelupaan dikit. Waduh, Kalau apa di tuh? Bajang Ratu itu kita beda kayak Bajang Ratu apa sih Bajang Ratu itu? Jadi sebenarnya Bajang Ratu itu artinya tuh kayak ratu tuh nggak aja raja gitu ya, raja yang tidak sempurna. Karena dulu itu
rajanya di kerajaan Majapahit, which is dulu itu tempatnya Trawulan, ini kerajaan Jayanegara Majapahit. ya, Jayanegara. Yes, Jayanegara. Siapa yang nggak tahu sih? Siapa nggak tahu? Dia itu dianggap sebagai raja yang kurang oke gitu loh, kurang sempurna. Wah. Makanya namanya itu Bajang. Itu kayak ketidaksempurnaan ratu itu kayak raja gitu. Di Wow. sana juga relief-reliefnya banyak. Ada yang aku tahu ya, ada reliefnya itu yang berkaitan sama Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa ini digambarkan dengan reliefnya itu ikan. Soalnya dia bisa menjelma jadi ikan. Dan Oh. ada perempuan-perempuan yang nggambarin itu istrinya Dewa Siwa. Oh. Kalau kan kepo langsung ke sana lihat sendiri, Iya, bagus bener banget. Terus balik gitu ke pertirtaan tikus. Ya. Itu Tahu dekat ya nggak? sih, dekat ya. Deket banget, Jadi kita deket cuma banget. 5 menit doang. Iya. Dan itu kan tau kenapa kok namanya tikus? Enggak, kenapa? Karena itu kan pertirtaan, jadi kan dibuat Iya. buat mandi pada zaman Majapahit dulu. Nah, itu kenapa kok tikus? Karena pada saat ditemukan itu tuh menjadi sarang tikus, guys. Jadi Apa? Sarang tikus. sarang tikus. Waktu ditemukan loh ya, bukan Iya. sekarang. Waktu Jadi di situ tuh ditemukan. ada sawah banyak tuh ya kan. Para petani tuh kayak bingung, duh banyak banget tikusnya, ternyata dicari-cari sarangnya itu ada di tempat candi tikus Candi tikus ini. Oke. agak creepy ya. Duh. Ada. Nah, agak geli ya tikus-tikus ini. Banyak Terus tikusnya. kamu waktu ke candi tikus kemarin, ke pertirtaan tikus kemarin itu kamu dapat apa aja? Kamu nggak tahu apa aja di sana? Kalau dari yang offline tuh kita tahu ya kalau kenapa itu bisa jadi petirtaan. Soalnya kalau misalnya airnya yang di candi tikus tuh hilang tuh ya surut, tuh kelihatan ada 2 bilik. Ada yang konon katanya itu diperkirakan menjadi bilik wanita dan juga bilik pria untuk mereka Mandi biasanya ya? mandi dulu ya, petirtaan untuk membersihkan diri. Nah kalau misalnya airnya surut juga itu banyak banget air pancuran-pancuran tuh loh guys. Buat biasanya kita mandi atau bersihin airnya minum gitu loh. Iya. Terus habis gitu kemarin itu sempat ijazah makan siang juga, makan Iya. siangnya dari itu kan yang konsumsi yang tadi tumpang Iya itu. yang tadi kita ngomong itu guys. Nah, terus habis gitu kalau aku sendiri nih, aku waktu ke museumnya, Museum Trawulan. Wah Museum apa? Isinya museum apa? baca-baca gitu dong, bosen nih. Enggak dong, itu beneran banyak banget peninggalan-peninggalannya dan nggak cuma peninggalan, tapi juga ada penjelasannya guys. Jadi bener-bener rinci banget, kayak ada juga pembicaranya ngomong, terus juga ada gambar-gambarnya. Jadi kayak misalnya ini kayak bangunannya gitu, kayak reliefnya gitu. Di atasnya itu kayak ada keterangannya itu apa, terus dari kapan. Lengkap ya berarti? Iya, lengkap Lengkap banget. banget. Dan museum ini dilindungi, mungkin dirawat oleh BPJB Mojokerto. Jadi kayak pelindung bala cagar budaya yang di Mojokerto gitu. Nah, museum itu ternyata nggak cuma kita aja yang ngelirik, tapi juga Belanda juga ngelirik guys. Oh iya ya udah dari Oh, ya? dulu ya, soalnya udah mulai cari-cari ini Majapahit kan gede banget ya dulu ya. Jadi Ya. kayak sudah dilirik nih. Wah, Jadi Majapahit sebelum nih. kita merdeka tahun 1919-an, 18 itu kayak udah ada arkeolog dari Belanda. Literally benar-benar datang meliti si museumnya ini. Kayak Berarti museumnya ini udah lama? enggak. Jadi kayak Atau isinya yang udah isinya, lama? iya, Isinya isinya. udah lama. Isinya banget. Terus sampai dia kerja sama Bupati Mojokerto buat bangun museum ini. Jadi at the end, singkat cerita ya, tahun 80-90-an itu baru diresmikan museum yang sesungguhnya. Jadiin satu semuanya, dibangun informasi yang lengkap gitu. Jadi kayak supaya kita yang di masa depan sekarang ini bisa tahu apa aja sih peninggalan-peninggalan dari Majapahit itu. Nah di museum itu ya, kalau kalian masuk tiba-tiba itu kalian sudah disambut sama kayak salah satu ornamen yang menandakan 9 dewa penjaga arah mata angin gitu loh. Keren banget. Ada fotonya sih, editor tolong ya. Oke. Oke. Terus juga buat yang setahu aku ya, kalau misalnya di sana ini kan kita tinggal di Indonesia, ini kan banyak tempatnya itu kan alamnya kita ini emang rawan bencana alam ya. Makanya tempat-tempat kayak gini itu juga sering mengalami kerusakan. Tapi juga dari kerusakan ini makanya didapetin barang-barang yang sekarang ada di museum itu kan. Iya bener banget. Ya, jadi kalau kalian harus maksudnya kayak rutin gitu loh ke sana, maksudnya ke tempat-tempat bersejarah, soalnya pasti ada barang tambahan. Oh, guys. Iya. ini aku punya omongan bagus, aku punya cerita bagus. Jadi Ya, kemarin boleh. itu pas di kelompok aku nih, ada yang tanya, Pak, kenapa sih kok pusatnya tuh di Trawulan? Kenapa nggak di daerah lainnya? Kenapa nggak di Surabaya? Nah, itu ternyata fun-funnya Trawulan itu kan di dekat pesisir ya, guys. Iya. Itu tuh dahulu tuh nggak terlalu banyak bencana. Aku juga nggak tahu, cuman kayak di pesisir tuh kayak nggak terlalu sering terjadi bencana alam, tapi banyak ikan-ikan di situ. Oh, Jadi oke. si kerajaan ini supaya rakyat kita bisa dapat banyak ikan, bisa lebih gampang mata pencarian lebih gampang. Oh. Jadi lokasinya di Trawulan itu. Gitu, karena kok di lokasi lain kayak agak susah gitu loh buat cari makanan dan sebagainya gitu. Berarti sebenarnya kalau buat dari
apa ya, masa sekarang ini masyarakat di sana harusnya udah membaik lah ya Iya, keadaannya. Soalnya kan keadaannya. COVID ini juga udah Udah lumayan. 2 tahun lebih Iya. ya. Iya. Dan fun fact-nya lagi ya, dari mereka itu kan yang aku bilang di yang sanggar itu kan banyak yang pengrajin ya. Jadi seperti itu mereka tuh gennya tuh kayak gen orang kreatif semua. Iya, Gen-gen berseni semua. banget ya. Iya Iya. banget ya. Tapi juga dari situ kita harus bisa bantu mereka juga nggak sih? Kita yang dari kota besar ini kayak harus banget mengunjungi, nggak cuma desa Bejijong ya, cuma Iya. kalian harus banget ke Harus Bejijong. banget ke desa Bejijong Harus karena banget. ya semua informasi itu edukasi di situ Iya. mantap. Sejarahnya oke banget. Kita bahkan nih sampai kasih kan ngomong sampai nggak sadar waktunya udah mau habis ini ya guys. Tolong ini udah. Aduh, jam berapa nih? Udah jam salah, berapa salah, ya? salah. Jam berapa nih? Udah jam berapa? Iya. Apakah jam 10 malam di sini? Iya. Aduh, kasih kan dia. Sudah lapar belum? Sudah sih. Ya. Iya. Lapar banget. Teman-teman sudah lapar belum? Oh sudah. Oke, Iya, iya, oke. ya, Ya. semuanya di belakang ada kamera Adi ini udah ya. iya, iya. Adi Iya. dulu. Oke, jadi kayaknya itu dulu ya dari kita ya. Iya. Iya, mungkin sad. ada pesan ya guys, kalau dari aku sendiri ya guys. Jangan lupa kita itu sebagai orang-orang kota nih ya guys, kita harus berkunjung ke tempat-tempat seperti Desa Bejijong, Trowulan dan lain sebagainya ini ya. Yes, Karena yes. liburan itu nggak harus kita happy-happy, kalau misalnya renang-renang, shopping-shopping, enggak ya guys. Kita juga bisa dengan belajar, mengedukasi ini ya. Nggak cuma edukasi, dari edukasi kita juga bisa happy loh. Iya, happy. kan? Gara Bejijong ini kita bisa kumpul-kumpul di sini kan, iya. sambil edukasi kalian juga. Iya. Kita bisa berbagi informasi kalian juga gitu. Iya. Murah banget loh guys, kesana itu kayak affordable banget. Kalian bisa ya mungkin bareng keluarga atau bareng ayang nih, boleh banget ya pergi ke sana. Kalau yang punya ayam juga bangun pagi Kalau sama nggak kita punya juga ayang sama boleh. teman-teman juga boleh. Mau ngajak kita juga boleh, nanti Boleh langsung banget, aja boleh banget. kontak, Langsung. oke? Oke, so itu dulu dari Iya. kita. Ada satu pantun nih Oh, dari apa aku. tuh? Oke. Malam-malam memakan bakmi, Cakep. tidak lupa mendulang kekasih. Asik. Sekian podcast dari kami. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah. Bye bye.